Salam perspektif baru. Saya, Hayat Mansur, kembali hadir menjadi host memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru. Sahabat perspektif baru, wilayah kehidupan masyarakat kita pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu perkotaan dan pedesaan. Nah, saat kita berbicara mengenai desa, wilayah pedesaan di Indonesia banyak yang berada di sekitar hutan, bahkan berada di dalam hutan. Hari ini kita membahas mengenai pembangunan desa dengan memanfaatkan pengelolaan kawasan hutan untuk kesejahteraan. Narasumber kita adalah Bapak Matwa Sirait, Wakil Direktur Eksekutif The Samdana Institute, Kantor Operasi Indonesia, dan juga beliau adalah Ketua Alumni Fakultas Kehutanan Mula Warman Samarinda, Cabang Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Halo Pak Matwa. Halo, apa kabar Sobat Perspektif Baru? Iya, semoga semuanya kabarnya baik-baik saja. Ya Pak Matwa, terima kasih ya telah hadir di wawancara Perspektif Baru. Ini untuk sahabat pendengar saja. Sepengetahuan kami, Samdana Institute adalah pusat pembaharuan sosial dan lingkungan Asia. Benar ya Pak Matwa? Wah, terlalu besar lah kalau namanya begitu. Nah, tetapi jadi apa kita tepatnya? Ya, Samdana Institute mungkin lebih satu komunitas orang-orang yang bekerja untuk pembaruan di bidang perdesaan dengan pendekatan-pendekatan damai tentunya, dan juga baik terhadap lingkungan, pembangunan yang lestari begitulah. Nah, cocok sekali kalau kita bicara mengenai desa dengan Pak Matwa. Hutan merupakan kawasan yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas lingkungan, sosial, budaya, dan juga ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang hidup di sekitar hutan, bahkan juga di dalam hutan, menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Nah, bagaimana sih potensi ekonomi dari pengelolaan hutan ini untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya? Ya, terima kasih. Kita tahu hutan kita Indonesia cukup luas, melebihi hampir mencapai 70% dari luas daratan Indonesia, sehingga tentunya akan beririsan banyak dengan wilayah-wilayah perdesaan. Perdesaan ini tentunya ada kebun-kebun, usaha kebun rakyat, ada hutan yang dikelola masyarakat, ada lahan pertanian maupun pemukiman juga masih banyak yang ada di dalam kawasan hutan. Di masa lalu ini banyak dianggap sebagai masalah, tetapi kita melihatnya sekarang terbalik. Justru kita melihatnya itu potensi. Berapa banyak masyarakat yang ada, wilayah di dalam kawasan hutan, mengelola secara aktif wilayah-wilayah tersebut. Dan itu perlu diberikan tempat yang pas ya. Dan tentu ruang-ruang ini penuh dengan potensi dan penuh dengan inovasi. Jadi bukan hanya kita seperti melihat potensi hutannya saja, kayunya saja, tetapi banyak masyarakatnya di sana dengan inovasi-inovasi. Dan itu saya pikir perlu kita lihat sebagai potensi daripada hutan itu sendiri. Itu dulu, makasih. Nah, bagaimana cara kita menempatkan potensi yang pas hutan ini untuk pembangunan desa dan juga kesejahteraan masyarakatnya? Kita tahu pembangunan saat ini terlebih pasca Undang-Undang Desa ya, di mana desa mendapatkan insentif besar, pendanaan yang besar, dan perhatian yang besar untuk wilayahnya. Tetapi potensi-potensi itu tentu kita lihat ada kalau dia berbentuk lahan, kalau ini hutan ya, kita bilang lahan, banyak terletak pada apa yang ada di dalam dan usaha-usaha apa yang dilakukan di dalamnya. Masyarakat banyak sekali di masa lalu, saya mundur dulu maaf, masa lalu banyak bergantung pada kayunya. Kayunya yang dianggap potensi desa atau potensi hutan. Tetapi sekarang ini bukan hanya kayunya, tetapi usaha-usaha masyarakat dalam bentuk ekowisata, banyak sekali kegiatan wisata. Jadi yang dilihat sebenarnya jasanya, jasa layanan alam yang diberikan. Udara yang sehat, air yang baik dan cukup, dan terus kita butuhkan.
kemudian jasa-jasa lingkungan lain tadi, termasuk wisata di sananya, dan hasil-hasil selain daripada kayu itu yang ternyata jauh lebih banyak dari buah-buahan, biji-bijian, akar-akaran, dan sebagainya. Yang erat kaitannya dengan pangan sehat kita yang sekarang pada kondisi COVID terutama banyak kita cari. Madu kita cari di mana-mana. Harganya melambung tinggi. Dan itu dari mana? Tetap dari lingkungan hutan, lingkungan yang sehat yang ada di sekitar pedesaan dan hutan kita. Pak Matu, apakah jasa lingkungan tersebut selama ini sudah bisa dimanfaatkan untuk membangun desa dan kesejahteraan masyarakatnya? Mungkin belum optimal, tetapi harus kita kasih contoh ya, supaya kita yakin bahwa itu bisa. Saya berjalan ke banyak lokasi di mana tenaga listrik di masyarakat itu bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikro atau pikohidro. Listriknya sendiri dia hasilkan dari jasa lingkungan itu. Bayangkan listrik yang harus kita bayar dengan token, kalau orang kota beli tokennya begitu. Itu semua bisa dibayarkan oleh alam yang membayarkan. Yang kita perlukan adalah tentu membangun infrastruktur dan sedikit merawat. Jasa lingkungan dari bentuk energi listrik ini manfaatnya luar biasa. Otomatis untuk pembelajaran anak sekolah, penerangan, kegiatan-kegiatan lain, ikutan yang ada dengan adanya listrik di pedesaan, itu akan sangat bermanfaat. Itu satu segmen yang kita ambil. Yang lain sebenarnya jasa lingkungan yang saat ini terus kita gunakan adalah jasa matahari. Jasa proses fotosintesa yang menghasilkan buah, akar, daun, dan sebagainya dari tanaman. Jasa-jasa lain masih banyak lagi. Kalau kita lihat tadi hasil-hasil daripada buah yang dikelola masyarakat, kopi, karet, coklat, dan banyak sekali buah-buahan tropis yang ada, itu adalah satu jasa-jasa lingkungan sebenarnya. Kalau di masa lalu banyak yang bentuknya diambil dari alam langsung, tidak dibudidayakan, tapi sekarang dengan kemampuan kita membudidayakan, bahkan bisa dibudidayakan di bawah tegakan hutan misalnya. Dan itu menjadi satu daya nilai tambah dari jasa lingkungan. Jasa lingkungan apa yang diberikan tadi? Termasuk adalah tanah yang subur dari proses humus atau daun-daun yang jatuh yang gugur menjadi kompos. Kalau orang kota bilang kompos, itulah kompos alami kita. Itu adalah jasa lingkungan yang mahal harganya. Daripada kita harus memupuk satu lahan-lahan pertanian, sebenarnya menanam di bawah tegakan adalah suatu proses mendapatkan jasa lingkungan dari proses pembusukan yang ada. Nah, Pak Matua, saat kita berbicara mengenai pemanfaatan jasa lingkungan untuk pembangunan desa, tentu saja ini berkaitan dengan sumber daya manusianya. Nah, apakah saudara-saudara kita yang tinggal di pedesaan sudah mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan jasa lingkungan ini? Seperti tadi dikemukakan, jasa lingkungan untuk energi terbarukan melalui air, dan juga melalui matahari, ataupun melalui jasa lingkungan mengenai ekowisata. Bagaimana dengan kemampuan SDM-nya? Ya, kadangkala masyarakat yang tinggal pedesaan tidak punya kesadaran kolektif bahwa itu adalah potensi. Kadang-kadang orang lain yang melihat potensi itu. Dan itu memang perlu banyak kita berkomunikasi, mendiskusikan hal-hal itu, dan membuat masyarakat di pedesaan bangga dengan apa yang dia punya, dan sadar betul akan apa yang dia punya. Dan juga sangat hati-hati mengambil keputusan-keputusan penting atas aset-aset di desanya. Tidak dengan mudahnya memberikan misalnya kesempatan itu kepada investor, padahal dia bisa lakukan itu. Tentu ada inovasi-inovasi baru. Kesempatan-kesempatan ini sebenarnya kita harusnya membawa anak-anak muda kota kembali ke desanya untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Saya menyebutnya kekosongan karena di banyak tempat mungkin sudah terisi, tapi di banyak tempat masih kosong. Dan bekal pengetahuan kita di kota kadang-kadang tidak siap juga untuk mengisi kekosongan itu di pedesaan. Dan saat ini di mana desa menjadi perhatian,
perdesaan menjadi penting, dilihat ini menjadi satu gap, satu ruang yang perlu diisi oleh anak muda. Inovasinya, pengetahuannya untuk membantu proses di desa. Bukan hanya untuk membangun desanya, tapi untuk membangun dirinya dari desa. Banyak contoh. Saya kasih contoh boleh ya? Wah, penting ini. Tapi bukan iklan nih. Baru-baru saja kami ada diskusi mengajak Mas Singgi Kartono ya, yang membuat gerakan bersepeda pagi. Nanti dia menyebutnya sepedagi. Bahkan dia membuat sepeda dari bambu di kampungnya sendiri. Oke, dia berpikir jangka panjang. Dia memang dari kampung situ di Temanggung. Dia kembali ke kampungnya. Dia pakai ilmunya yang dia punya dengan keahliannya untuk membuat sesuatu. Dia menghidupkan kembali semangat kampung, pasar kampung dikuatkan kembali dengan aturan-aturan kampung yang dikembalikan bahwa tidak pakai plastik, betul-betul makanan-makanan sehat yang disajikan, dijual di pasar itu dimulai dengan pasar yang setiap 30 hari sekali, kalau orang Jawa tuh ada ya pasar ini, menghidupkan semangat itu kembali. Dia mau bilang apa? Dia mau bilang bahwa potensi itu ada di sini. Kearifan lokalnya ada di sini. Hanya tinggal dihidupkan kembali. Nah, untuk menghidupkan potensi tersebut, tentu saja salah satu faktor adalah dana. Tadi dikatakan tidak akan mudah memanggil investor besar. Nah, dari mana masyarakat desa ini bisa mendapatkan dana untuk memanfaatkan potensi-potensi tersebut? Saya belum geser ke dana ya, tapi bicara asetnya. Karena aset itulah yang penting. Tentu kalau dia punya tanah di sana, dia perlu kepastian. Kalau itu kawasan hutan, dia perlu satu kepastian asetnya. Asetnya itu bisa berupa mendapatkan, kalau hutan adat, dia mendapatkan kepastian atas hutan adatnya, bahwa itu adalah milik masyarakatnya, dan apapun yang dia lakukan tidak akan diambil dari mereka. Kepastian tenur, kadang-kadang orang sebut. Kalau skema perhutanan sosial lain, skema-skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, dan lain, kepastian 35 tahun mereka akan mengelola itu, ada kepastian yang diberikan. Kemudian dia boleh memperpanjang kembali. Dengan modal itu, apapun juga bisa menjadi berkembang asetnya. Tentu akan dimulai dari kecil. Ada pengalaman lain yang dilakukan oleh teman-teman dengan membuat, sekarang ini lagi musimnya, Mas Mansur, Mas saya, itu membuat coffee shop atau kedai kopi, nah bukan coffee shop namanya, kedai kopi kan bahasa Indonesia di kampung pedesaan. Kedai kopi dan tempat camping. Banyak sekali usaha-usaha masyarakat desa, anak-anak muda di sana membuat itu sekarang ini di kawasan hutan di dekat kampungnya dan mengurus perizinannya. Kedai kopi itu tidak banyak yang dia butuhkan. Saung yang pasti dia butuhkan. Kemudian tempat campingnya itu ya pelataran, paling tidak ada air dan toilet. Dari situ dia berkembang. Setelah itu dia punya duit, dia beli peralatan yang lebih baik. Dan bayarnya juga, kopinya juga bukan kopi mahal seperti kita pergi ke gerai kopi di mall. Ya. Nggak boleh disebut namanya ya, gerai kopi di mall. Sehingga meminum kopi enak dan di lingkungan yang indah dan bagus sambil camping itu bukan main. Selama COVID ini saya pergi ke beberapa tempat, yang kebetulan kami beberapa tempat dampingi juga, dan melihat antusiasme di kalangan anak muda untuk pergi camping dengan protokol kesehatan, mau membayar, siap membayar biaya menyewa tempat dan kopi. Dan dari sana aset dana modal ini terakumulasi. Mereka bisa membeli tenda dom. Nanti dia nyewakan tempat dengan tenda dom, harganya beda dong, nambah. Yep. Dan seterusnya. Itu akumulasi kapital di pedesaan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang saya lihat menuju kepada kekuatan ekonomi rakyat. Pak Matua, nah, Desa Samdana Institute kan termasuk lembaga yang aktif membangun desa ya, baik dengan beragam upaya, termasuk salah satu perhutanan sosial. Bisa dikasihkan contoh, Pak Matua,
apa desa yang telah berhasil dibangun untuk menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya? Ya, yang menginspirasi ini sebenarnya anak-anak mudanya di kampung ya. Di Kabupaten Batang ada satu lembaga namanya Bombat, singkatan dari Bocah Batang. Mereka mengembangkan kegiatan ekowisata bersama masyarakat di kampung di sana, dan itu menarik sekali. Dia membuat memfasilitasi 5 sampai 12 kegiatan-kegiatan ekowisata kampung di Kabupaten Batang sampai ke ada juga satu di Kaki Merbabu, dan konsepnya begitu tadi. Tempat kopi-kopi cantik, camping, menawarkan keindahan alam dengan fasilitas-fasilitas bukan berbintang ya, fasilitas terbatas yang disukai anak muda. Bahkan ada beberapa tempat yang saking penuhnya mereka menutup tempatnya dengan mengatakan maaf sudah penuh, nggak bisa melayani kembali. Saking ramainya orang ke sana, dan penuh sekali setiap weekend. Karena sekarang itu sangat berkembang. Tapi itu di Jawa. Kami mencoba juga di luar Jawa. Kami memfasilitasi di Samares, di Biak. Itu Pantai Samares. Dia punya potensi wisata yang bagus sekali bersama dengan masyarakat kampung di sana. Di sana dia punya pantai yang indah, kemudian jalan sedikit naik ke atas, ada danau di atas gunung. Yang mungkin hanya 20 menit jalan kaki dari sana. Nah, di situ ada 2 tempat wisata yang sekaligus dimiliki oleh masyarakat desa dan dikembangkan oleh organisasi desanya, kampungnya di sana, untuk mengelolanya. Mulai dari bagaimana parkirnya, itu udah uang itu untuk parkir, bagaimana membayar karcis masuk, bagaimana membayar makan, berapa makannya, semua itu bisa tertata. Dan sekarang masuk kepada souvenir. Banyak sekali nilai tambah dari yang kecil-kecil itu berkembang dan bisa melibatkan lebih banyak orang lagi terlibat di sana. Bukan hanya yang memiliki tanah, tapi yang punya kemampuan membuat souvenir bisa juga ikut mendapatkan keuntungan. Pak Martua, untuk ibu. Jadi dari penjelasan Pak Martua tergambar bahwa program perhutanan sosial tersebut terintegrasi dengan program pembangunan desa. Apakah betul gitu? Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya? Ya, memang tidak mudah karena kita punya struktur organisasi desa sendiri dan biasanya anak-anak muda kreatif itu jalan sendiri. Betul. Perlu satu semangat untuk menyatukan itu. Kalau di beberapa tempat anak-anak muda itu dimasukkan ke dalam Karang Taruna. Saya kasih contoh desa Ciwaluh. Ciwaluh itu di Sukabumi, di dekat Lido sana. Mereka kalau kita Google itu sekarang udah bisa jualan paket wisata. Kami pernah tubing di situ. Mulai tubing dari jalan kaki dulu ke air terjun. Air terjun ada di dalam Taman Nasional. Mereka bisa mengurus perizinannya, kemudian tubing, ada ngopi dan sebagainya. Melibatkan semua. Itu Karang Taruna. Semua Karang Taruna yang mengelola dan integrasi dengan kampung atau desa berhasil dengan baik. Pada organisasi, pada kelompok-kelompok masyarakat adat biasanya mudah juga karena mereka biasanya anak muda adat lebih dekat dengan tua-tua adat dan organisasi desa atau struktur desa. Itu juga terjadi di Kesepuhan Karang, terjadi juga begitu di Kabupaten Lebak, dan di Papua pun begitu. Itu tanah lebih banyak dikuasai oleh adat, tapi adat bekerja sama dengan kampung dan bahkan difasilitasi juga oleh KPH Biak, Kesatuan Pemangkuan Hutan Biak, sangat getol memfasilitasi proses-proses itu. Dan segala dengan proses tersebut, apakah sekarang desa sudah bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk daerah-daerah tersebut, Pak Martua? Mungkin belum semua, tapi saya percaya suatu saat akan terjadi. Karena ini akan menjadi satu kekuatan ekonomi baru. Ekonomi baru dari sektor-sektor yang mungkin tidak dilirik sebelumnya. Dan ini akan membawa semangat entrepreneur baru di kalangan anak muda. Harapan besar di kalangan anak muda. Saya mau ngegas lagi nih. Oke. Karena di kalangan anak muda juga
ada laki dan perempuan. Bagaimana meyakinkan itu terjadi. Lebih dari tugas lagi nih, kelompok disabilitas atau difabel di dalam desa. Kami mencoba dengan membawa para champion, barista tunanetra dan barista tuli untuk mengajarkan di kampung, untuk menarik mereka yang difabel di kampung, yang kadang-kadang tinggal di rumah saja, untuk keluar, terlibat di situ. Dan ternyata bukan main. Bahkan kita menjual paket waktu itu, bersama kelompok itu menjual paket belajar kopi dengan orang buta. Jadi mata kita ditutup, kita bayar untuk belajar bagaimana kalau kita buta dan membuat kopi. Dia yang ngajarin. Teman-teman kita yang buta yang ngajarin. Dan itu bisa. Berhasil itu. Dan itu satu paket yang unik. Akhirnya orang cari, aku mau cari dong. Pengen belajar menjadi, membuat, bukan menikmati kopi yang dibuat orang buta. Bukan itu. Lebih dari itu. Membuat kopi dengan cara orang buta. Dan ternyata gampang sekali. Terima kasih Pak Matua Sirait. Perbincangan yang sangat inspiratif. Sebagai penutup saya hanya mengingatkan bahwa desa akan menjadi kekuatan ekonomi baru. Jadi entrepreneurship Anda semua ditunggu untuk turun ke desa. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.